Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nadiroh. Saya dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang bersama rekan saya, yaitu Melan Ernansyah Nasution, yang akan membahas tentang tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Yang pertama, pembentukan dan penyimpangan tingkah laku keagamaan. Dr. Maraat mengemukakan ada 13 pengertian tingkah laku yang dirangkum menjadi 4 rumusan sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku merupakan hasil belajar yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan seperti di rumah, sekolah, dan lain-lain, dan senantiasa berhubungan dengan objek seperti manusia, wawasan, peristiwa, ataupun ide, sebagai wujud dari kesiapan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap objek. Yang kedua, bagian yang dominan dari tingkah laku adalah efektif seperti yang tampak dalam menemukan pilihan apakah positif, negatif, atau ragu, dengan memiliki kadar intensitas yang tidak tentu sama dengan objek tertentu, tergantung pada situasi dan waktu, sehingga dalam situasi dan saat tertentu mungkin sesuai, sedangkan di saat situasi berbeda belum tentu cocok. 2. Penyebab terjadinya tingkah laku keagamaan. Perubahan tingkah laku keagamaan adalah awal proses terjadinya penyimpangan tingkah laku keagamaan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat. Perubahan tingkah laku diperoleh dari hasil belajar atau pengaruh lingkungan, maka tingkah laku dapat diubah walaupun sulit. Karenanya, perubahan tingkah laku dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan lingkungan merekayasa objek sehingga menarik perhatian, memberi perhatian, dan akhirnya dapat diterima dan dijadikan sebagai sebuah tingkah laku baru. 2. Terjadinya konversi agama, yakni apabila seseorang menyadari apa yang dilakukannya sebelumnya adalah keliru, maka ia tentu akan mempertimbangkan untuk tetap konsisten dengan tingkah lakunya yang ia sadari keliru, dan ini memungkinkan seorang untuk bertingkah laku yang menyimpang dari tingkah laku keagamaan sebelumnya yang ia yakni sebagai suatu kekeliruan tadi. Yang ketiga, penyimpangan tingkah laku keagamaan dapat juga disebabkan karena pengaruh status sosial, di mana mereka berubah tingkah laku keagamaan ke arah penyimpangan dari nilai norma sebelumnya. Ia melihat kemungkinan perbaikan pada status sosialnya. 4. Penyimpangan tingkah laku keagamaan dari sebelumnya, yaitu jika terlihat tingkah laku yang menyimpang dilakukan seseorang, seperti utamanya mereka mempunyai pengaruh besar, ternyata dirasakan punya pengaruh sangat positif bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat, maka akan dimungkinkan terjadinya integritas sosial untuk menampilkan tingkah laku yang sama, walaupun disadari itu merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tingkah laku sebelumnya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Umi Nadiroh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Melan, yaitu bentuk-bentuk tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Yang pertama yaitu konflik agama. Konflik agama sebagai bentuk perilaku keagamaan yang menyimpang dapat terjadi karena adanya pemasungan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Maksudnya, para penganut agama seakan memaksakan nilai-nilai ajaran agama sebagai label untuk memberikan tindakan yang dilakukannya. Padahal apa yang mereka lakukan sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Nah, penyimpangan seperti itu antara lain adanya sebab
dan pengaruh yang melatar belakanginya, yakni seperti pengetahuan agama yang dangkal, fanatisme, menganggap agama sebagai doktrin, simbol-simbol, dan tokoh agama. Nah, yang kedua itu terorisme dan agama. Terorisme berasal dari kata teror yang secara etimologis mencakup arti perbuatan yang sewenang-wenang atau usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan terorisme berarti penggunaan kekerasan atau menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Merujuk tujuan yang menjadi targetnya adalah politik. Sebenarnya terorisme sama sekali tidak terkait dengan agama. Namun, akhir-akhir ini mulai berkembang suara bernada dalam kutip miring untuk mengaitkan terorisme dengan gerakan keagamaan. Nah, yang ketiga, fatalisme. Dalam kenyataan, umumnya nilai-nilai ajaran agama sering dimanipulasi hingga melahirkan pemeluk yang fatalis atau berserah kepada nasib. Secara psikologis, ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya fatalisme, yakni yang pertama, pemahaman agama yang keliru. Sebagai manusia biasa, para agamawan memiliki latar belakang sosiokultural, tingkat pendidikan, maupun kapasitas yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, terbuka peluang timbulnya salah tafsir dalam memahami pesan-pesan dalam kitab suci maupun risalah Rasul. Nah, yang kedua, otoritas agamawan. Dalam komunitas agama, selalu ada pemimpin agama yang jadi panutan masyarakat pemeluknya. Popularitas yang dicapai sering dianggap sebagai sukses diri pribadi. Ini harus senantiasa dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi. Dalam kondisi seperti ini, terkadang dengan menggunakan otoritas yang berlebihan, pemimpin agama terjebak kepada upaya untuk memitoskan ajaran agama. Ajaran agama dijadikan alat untuk dalam kutip menyihir pengikutnya. Kata-kata yang dikeluarkan harus dianggap sebagai fatwa yang bila didengar akan berakibat buruk, sehingga disuburkan dengan janji-janji surgawi yang muluk sehingga ganjaran yang diperuntukkan kepada mereka yang patuh dan taat. Pemimpin agama berusaha menciptakan situasi psikologis pengikutnya hingga terbentuknya sikap penurut. Nah, selanjutnya ada solusi alternatif. Pentingnya memperlihatkan masalah status sosial dalam kehidupan beragama adalah hal yang mutlak dilakukan jika tidak diinginkan adanya mereka yang merubah tingkah laku keagamaan ke arah penyimpangan dari nilai dan norma sebelumnya. Karena melihat kemungkinan perbaikan pada status sosialnya, hal ini juga telah disampaikan Rasulullah SAW bahwa kefakiran dekat dengan kekufuran. Dan kekufuran berarti penyimpangan dari tingkah laku sebelumnya. Karenanya juga kehidupan keagamaan juga harus mengedepankan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Jadi di sini kesimpulannya yaitu pertama, penyimpangan tingkah laku keagamaan ditentukan oleh terjadinya penyimpangan pada tingkat fikir seseorang, sehingga akan mendatangkan kepercayaan atau keyakinan baru kepada yang bersangkutan baik individual maupun kelompok. Nah, yang kedua di antara penyebab terjadinya penyimpangan tingkah laku keagamaan antara lain, yang pertama adanya kemampuan lingkungan menarik perhatian, yang kedua terjadinya konversi agama, yang ketiga karena pengaruh status sosial, dan yang terakhir hal-hal yang dinilai sangat positif bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, kasus-kasus seperti aliran konversi agama, fanatisme, dan terorisme dinilai sebagai realita dan proses yang tidak lazim. Kasus-kasus ini selain tidak sejalan dengan kemapanan, graduasi perkembangan jiwa keagamaan, juga terselip tujuan-tujuan tertentu yang menjadikan agama sebagai pengayom dan penjamin. Sikap yang mengacu kepada perubahan atau arah baru dari nilai-nilai ajaran agama yang dianut, kepada perubahan atau arah baru dari nilai-nilai ajaran agama yang dianut hingga dikategorikan sebagai sikap dan tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Munculnya tindakan dan aktivitas yang dinilai radikal ini sama sekali tidak lepas dari gejala kejiwaan.
Nah, yang terakhir yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan tingkah laku keagamaan, ada beberapa solusi alternatif antara lain. Yang pertama, menyajikan agama dengan performa yang senantiasa menarik. Yang kedua, menyajikan agama dalam bentuk sesuatu kebenaran yang tidak pernah bergeser dan senantiasa teruji dan dapat diuji. Yang ketiga, mengupayakan pengangkatan status sosial pengikut suatu agama. Nah, yang terakhir, menampilkan nilai atau norma agama dengan mengedepankan apa yang dinilai sangat positif bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Nah, itu saja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.